Pusat Perfilman Haji Usman Ismail, inilah kronik film Sinematek, tempat kita melihat Indonesia dan merawat ingatan, di mana bisa kita temukan kesaksian tanpa bohong. Kamera, action! Kegaduhan-kegaduhan ini ditimbulkan karena terjadi ketidakpatutan dan ketidakadilan dalam rangka pelaksanaan bantuan PEN subsektor film tersebut. Untuk menjadi bahan pertimbangan anggota Dewan untuk menyampaikan mengambil langkah-langkah penting berkaitan dengan masalah penyalahgunaan atau penyelewengan dari dana PEN. Memohon kepada Bapak anggota Dewan yang terhormat memberikan saran dan masukan terkait adanya ketidakadilan dan adanya indikasi yang kuat yang terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme pada pelaksanaan bantuan dana PEN subsektor film. Satu itu. Ini mungkin baru satu gitu. Dan saya yakin mudah-mudahan ini diekspos oleh media sehingga sektor-sektor lain ya, yang merasa dirugikan terhadap kejadian ini bisa melaporkan. Berapa dugaan kerugian negara yang dilakukan oleh oknum-oknum? Apakah pasukannya Pak Sandiaga Uno atau oknum-oknum siapa yang harus bertanggung jawab? Jadi harus berani juga menyampaikan itu, kalau enggak ya nggak ada gunanya laporan ini. Betul bahwa surat kami seperti tadi anggota Dewan katakan kurang menukik. Insya Allah nanti suratnya akan lebih menukik lagi, lebih tajam lagi. Begitu ya Pak anggota Dewan, kira-kira gitu ya. Yang ingin kami gali, apakah semua PH ini terhimpun dalam satu asosiasi, atau dua asosiasi, atau tiga asosiasi? Apakah ada yang tidak menjadi tergabung dalam asosiasi? Apakah masalah ini sudah dilaporkan kepada pihak terkait, kepolisian, KPK? Kalau ada, kami minta kopinya biar kita dari sini bisa mendorong dan mengawal biar kasus ini bisa diproses secara cepat. Ya, surat kami belum sampai ke Tuhan karena kita nggak tahu alamatnya. Tapi kita sudah sampaikan kepada KPK, lalu surat kami sampaikan kepada Barreskrim Mabes Polri, sudah kami sampaikan. Karena ini ada masalah keuangan, kami juga sampaikan kepada BPK. Bahwa surat kami itu mungkin belum menukik, saya kira ya, karena tadi ada ajas kehati-hatian dari kita, agar kita juga tidak mengandung fitnah. Jangan menjadi bancakan. Oleh siapa? Oleh pejabat yang menangani PEN itu, termasuk oknum-oknum ya yang berkonspirasi untuk mencari keuntungan. Perahu bangsaku menyusuri gelombang, semangat rakyatku, kibar benderaku menyeruak lautan. Langit membentang, cakrawala di depan melambaikan tantangan. Di atas tanahku, dari dalam airku tumbuh kebahagiaan. Di sawah kampungku, di jalan kotaku terbit kesejahteraan. Namun ku heran, di tengah perjalanan muncullah ketimpangan. Aku heran, yang salah dipertahankan. Aku heran, yang benar disingkirkan. Kalau dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akan ada stimulus, akan gimana sih? Ada katakan orang film.
Yang saya ketahui bahwa stimulus itu sudah dalam penggodokan di mana pokjanya itu PFN. Yang saya dengar terakhir bahwa anggaran yang lebih kurang 200 miliar lebih untuk penyehatan produksi film Untuk produksi itu ya? Untuk produksi akan diberikan kepada 14 perusahaan. 14 perusahaan. Perusahaan Anda termasuk? Saya berharap begitu, tapi perusahaan saya nggak pernah ada masuk di situ namanya. Jadi ya. Netflix mengumumkan kerjasama dengan Badan Perfilman Indonesia. Jadi ini melalui kerjasama dengan BPI untuk menyalurkan dana bantuan senilai 500.000 dolar Amerika atau setara dengan 7,1 miliar bagi pekerja film dan televisi Indonesia yang terdampak pandemi. Ya, dipercaya oleh Netflix, dan BPI akan membentuk tim independen yang mewakili sekitar dari siaran pers yang kita baca itu 18 asosiasi. Ya. Jadi 18 asosiasi inilah yang nanti menyusun apa dan bagaimana siapa yang berhak menerima 18 asosiasi stakeholder BPI ya? Stakeholder BPI yang akan menerima, insan-insan yang akan menerima bantuan yang terdampak oleh pandemi COVID. Saya tanyakan hubungan antara sumbangan Netflix dengan stimulus ini kepada Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Kami masih membahas skema lisensi dan belum final. Kemungkinan akan bernama skema fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual film. Jadi tidak ada hubungannya dengan skema lisensi yang diinisiasi oleh Netflix sebagai perwakilan pemerintah. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Netflix yang menginisiasi bantuan ini. Ini menyasar kepada aspek demand dan supply dari ekosistem perfilman nasional yang bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian dan menghidupkan kembali industri perfilman Indonesia di masa pandemi. Pelaksanaan rencana melalui 3 skema, yakni skema promosi film dengan total sebesar 60 miliar rupiah, skema produksi film dengan total sebesar 15 miliar rupiah, skema fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual film. Saat ini masih dalam proses pembahasan dan pengajuan untuk mekanisme pelaksanaan dan total anggarannya. Sinergi dilaksanakan melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan asosiasi komunitas terkait, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian BUMN termasuk Perum Produksi Film Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mabes Polri, Badan Perfilman Indonesia, Asosiasi Komunitas Film terkait, Gabungan Pengusaha Bioskop seluruh Indonesia. Justifikasi perubahan dilakukan karena menilai skema produksi film panjang sangat berisiko dan sulit untuk dilakukan tahun ini. Dengan waktu yang singkat sekitar 1,5 bulan, penyerapan anggaran skema produksi film panjang dengan nominal besar sangat berat. Mempertimbangkan waktu yang singkat untuk kurasi dan pelaporan. Skema produksi secara maksimal dapat diberikan kepada film pendek dan film dokumenter pendek. Dengan sasaran penerima adalah rumah produksi dan komunitas perfilman. Saya hanya mengingatkan saja bahwa jangan kawan-kawan di perfilman terjebak. Nah, sekarang ini sekarang ini banyak sekali terjebak dalam tanda kutip pandemi ini sekarang. Jadi, oleh anggaran pandemi ini, jangan nanti masyarakat perfilman menjadi negatif thinking oleh masyarakat, ikut-ikutan terlibat di dalam pusaran pandemi, masalah pandemi ini. Karena pandemi jangan ini, pakai pandemi ini dipakai alasan-alasan, artinya nanti masuk kepada hal-hal yang termasuk tidak produktif. Kalau pemerintah akan bantu orang film segala macam, dia politik, political side aja itu sisi politik aja. Tapi intinya bahwa orang film itu punya independensi yang tidak tergantung oleh siapapun. Termasuk itu saya ini benar, tetapi menyikapi kondisi terakhir saya agak nggak sepakat. Kenapa?
karena tiba-tiba orang bilang mohon bantuan pemerintah. Iya, itu yang gimana nih? disebut tadi kapal Itu Bang Adi. punya politik. Saya bingung nih. Jadi gini, kan kalau orang film minta bantuan kepada pemerintah, bukan cerita hari ini, dari dulu. Ya. Yang saya tahu aja deh, Ya. di zaman BP2N Pak Habibie misalnya. Ya, bantu, Itu ada kopi film. Ya. Nah, kalau itu sih enggak, itu bukan cerita pemerintah butuh kita butuh pemerintah, bukan. Bahwa nomenklatur di semua kementerian itu ada soal film. Nah, bermakna nggak atau akan berarti nggak stimulus perfilman ini? Dari dulu nggak berarti, itu dari dulu, dari sejak Dewan Film, Ini kan sejak untuk pemulihan ekonomi. pemulihan ekonomi itu urusan Tuhan, jangan diurus sama birokrat. Tuhan itu menciptakan orang hidup, itu sudah menjamin kehidupannya. Jadi ya saya nggak tahu ya, stimulus ini kan Artinya sebetulnya orang film jangan terlalu manja untuk bantuan-bantuan yang seperti itu. Tapi ini adalah tantangan. Lu bisa hidup nggak di dunia lu? Kalau nggak bisa hidup, jangan di situ, hijrah. Tanah pertiwi anugerah ilahi, jangan makan sendiri. Aku heran, satu kenyang 1000 kelaparan. Aku heran, keserakahan diagungkan. dari Pusat Perfilman Haji Usman Mail, inilah kronik film sinematik, tempat kita melihat Indonesia dan merawat ingatan, di mana bisa kita temukan kesaksian tanpa bohong,